Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Misra Susanti, SPDI MPD. Saya alumni dari Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Disiplin atau keahlian saya di program studi pendidikan anak usia dini, saya mengampu mata kuliah bermain dan permainan edukatif, serta bahan dan permainan edukatif. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan saat ini adalah mata kuliah bermain dan permainan edukatif yang tepatnya berada di semester 3. Metode yang saya gunakan di pembelajaran kali ini yaitu metode demonstrasi, kemudian praktek langsung. Jadi mahasiswa praktek langsung untuk membuat alat permainan edukatif. Selanjutnya ada ceramah. Jadi ada 3 metode yang saya gunakan, ada metode proyek, metode ceramah, kemudian metode demonstrasi. Selanjutnya saya jelaskan RPS saya, yaitu setelah tujuan dari mempelajari alat permainan edukatif ini agar mahasiswa mampu membuat alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi mahasiswa membuat kemudian mampu mempresentasikan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ada beberapa materi yang saya sampaikan di semester ini. Yang pertama itu adalah pengertian alat permainan edukatif, selanjutnya ada jenis dan karakteristik permainan edukatif, selanjutnya fungsi dan manfaat alat permainan edukatif, dan pertemuan ke-15 kita mempraktekkan alat permainan edukatif atau membuat alat permainan edukatif yang terbuat dari bahan alam dan bahan sisa. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini bermain dan permainan edukatif. Bermain dan permainan itu adalah mata kuliah wajib yang akan diprogram oleh mahasiswa yang semester 3 setelah lulus mata kuliah bermain dan permainan edukatif. Mahasiswa itu menempuh atau mengambil mata kuliah bahan dan permainan edukatif. Jadi saya jelaskan secara singkat mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini, mata kuliah bermain dan permainan edukatif. Yang pertama, KU1-nya atau keterampilan umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengetahuan dan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperlihatkan atau memperhatikan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai keahlian. Selanjutnya, keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan sesuai secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian. Jadi itu keterampilan umum yang dimiliki atau yang termasuk dalam mata kuliah bermain dan permainan. Capaian pembelajaran yang kita akan capai di mata kuliah bermain dan permainan edukatif, yang pertama, menjelaskan atau mahasiswa mampu menjelaskan pengertian alat permainan edukatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik latihan atau membuat
praktek membuat alat permainan edukatif yang berasal dari bahan alam dan bahan sisa. Jadi itu yang akan kita capai, yang kurang lebih 1 semester kita akan mempelajari pokok-pokok bahasan yang saya sampaikan tadi. Jadi dari pengertian sampai dengan bagaimana memanfaatkan bahan alam atau bahan sisa sebagai alat permainan edukatif. Ada yang dipertanyakan untuk rencana pembelajaran semester? Di rencana pembelajaran semester ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya masuk ke materi. Kita mulai ya. Tadi sudah disampaikan mengenai rancangan pembelajaran semester. Selanjutnya kita masuk di pembahasan permainan edukatif, jenis dan karakteristik permainan edukatif. Jadi sebelum saya mau menjelaskan mengenai bermain dan permainan edukatif, terlebih dahulu saya menyampaikan atau saya mempertanyakan kepada kalian apa yang membedakan antara bermain dan permainan. Yang tahu silakan angkat tangan. Bermain dan permainan. Siapa yang bisa menjelaskan bermain dan permainan? Silakan angkat tangan yang tahu. Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab yang bermain. Kalau bermain itu sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan diri atau untuk kepuasan diri. Kalau permainan itu nama atau barang dari sesuatu yang dimainkan. Jadi bermain itu proses. Kalau permainan lebih ke namanya. Oke. Terima kasih ya, bagus. Ada yang lain lagi yang menjelaskan mengenai edukasi yang menyenangkan. Sementara permainan edukatif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan dari bermain tadi, ya, untuk memperoleh kesenangan atau menyenangkan. Ya, itu perbedaan antara bermain dan permainan. Bentuknya ya, kegiatan bermainnya. Nama permainannya itu misalnya bermain bola, bermain kelereng, atau bermain puzzle dan semacamnya. Itu adalah bentuk-bentuk permainan atau nama dari kegiatan main. Selanjutnya kita ke alat. Tadi sudah dibedakan antara bermain dan permainan. Sekarang kita, apa sih alat permainan edukatif? Ya, di slide sudah ada. Alat permainan edukatif itu adalah alat
yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pembelajaran. Alat permainan edukatif itu alat yang memudahkan atau yang dirancang khusus pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Misal, kalau kita mengajar di anak usia dini, di anak TK khususnya, misalnya tema buah-buahan. Jadi alat peraga, alat permainan edukatif, guru misalnya membawa miniatur buah-buahan. Temanya buah-buahan, temanya misalnya buah jeruk. Guru membawa alat peraga yang berkaitan dengan buah jeruk, miniatur buah jeruk, ataukah gambar yang berkaitan dengan tema yang dibawa. Kemudian alat permainan edukatif juga alat permainan secara optimal mampu merangsang minat anak, sekaligus mampu mengembangkan berbagai potensi anak dan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas. Pada dasarnya bermain pada anak-anak ditujukan untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek apa lagi? Baik. Jadi itu 6 aspek perkembangan yang ditujukan untuk mengembangkan tadi, ditujukan kepada anak usia dini. Jadi itu salah satu 6 aspek perkembangan yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya luncuran, prosotan, ya, itu permainan yang outdoor. Kalau permainan yang indoor adalah puzzle, boneka tangan, ya, puzzle, Lego, ya, yang nah itu Lego namanya. Itu permainan yang menstimulasi motorik halus. Salah satu permainan yang menstimulasi motorik halus seperti yang Anda sebutkan tadi, ada balok, ada puzzle, ada boneka tangan, boneka jari, ya, Lego. Itu salah satu permainan yang menstimulasi motorik halus. Kalau yang prosotan, ayunan, luncuran, itu adalah permainan yang menstimulasi kecerdasan. Baik. Itu ada permainan berbasis media seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, yang indoor, ya. Ada puzzle, ada balok, ada sudah tahu yang berbasis komputer. Saya kira anak-anak banyak melihat link-link atau di YouTube yang berbasis komputer itu. Selanjutnya alat permainan edukatif. Alat permainan yang dirancang oleh guru itu ada permainan yang menstimulasi nilai agama dan moral, alat permainan yang menstimulasi kognitif, alat permainan yang menstimulasi bahasa, alat permainan edukatif yang menstimulasi sosial emosional, alat permainan yang menstimulasi fisik motorik, alat permainan yang menstimulasi seni. Jadi yang menstimulasi nilai agama dan moral, misalnya guru membawakan kartu huruf yang menstimulasi, ini misalnya huruf A atau alif, ya, ya, huruf hijaiyah, ya. Nah, kalau yang
mensimulasi kognitif, misalnya ini anak-anak huruf apa, misalnya atau warna apa ini ya. Nah, itu anak-anak atau alat permainan yang mensimulasi kognitif. Selanjutnya ada alat permainan yang mensimulasi bahasa. Misal orang tua atau guru membawa Play-Doh itu yang akan kalian buat. Itu ada pun ciri-ciri dari atau karakteristik alat permainan edukatif ya. Yang pertama, dapat digunakan dalam berbagai cara, maksudnya dapat dimainkan bermacam-macam tujuan, manfaat, dan menjadi berbagai macam bentuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Play-Doh ya, itu bisa dibuat berbagai macam bentuk, mau bentuk animals kah, mau bentuk bunga, mau bentuk donat, tergantung kalian, tergantung anak yang idenya mau buat apa. Kemudian ditujukan untuk anak-anak usia prasekolah ya, usia TK ya, sebelum masuki SD. Selanjutnya segi keamanan sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai dengan PlayStation tadi anak dia makan tidak berbahayakah buat anak itu. Jadi permainan edukatif segi keamanannya juga harus diperhatikan. Membuat anak terlibat aktif. Saya kira kalau dari Play-Doh tadi, kemudian ada apa itu? Jalan yang zigzag tadi, itu kan anak terlibat aktif, saya mau lewat sini, saya mau lewat sana ya. Nah, biasanya anak-anak seperti itu. Sifatnya konstruktivistik, jadi sifatnya dia membangun. Itu ciri-ciri dari alat permainan edukatif. Selanjutnya, karakteristik permainan edukatif diperuntukkan bagi anak usia prasekolah, multifungsi, melatih problem solving, merangsang kreativitas. Jadi kreativitas itu ada originalitinya, kelancaran anak, keluasan ya. Kemudian dapat melatih ketelitian dan ketekunan, melatih konsep-konsep dasar. Itu yang karakteristik dari permainan edukatif. Ini permainan. Jadi yang saya sudah jelaskan tadi, ini kalian membuat kelompok, membuat sesuai dengan idenya kalian. Sesuai dengan ide, kalian mau buat apa ya? Ada yang mungkin yang mau buat kartu huruf, yang mau buat apa, ini simulasi apa, kemudian Anda presentasikan satu orang satu atau satu kelompok, jadi 3 kelompok. Silakan kursinya dibuat kelompok, dibuat per kelompok. Jadi ini yang di tengah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Silakan yang buat. Tiga kelompok. Mana tadinya? Dua kelompok saja. Yang lain ada kalau sudah ada kegiatan yang melipat ya. Pokoknya semua aktif. Mana tadi yang baik, ini enggak 2 kelompok ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, silakan yang lain. Silakan mana kelompok 1
Ya, bikin ininya. Akarnya yang kalau ini Oke, yang kelompok 2 bikin apa ini, kartu huruf? Kartu bilangan. Oke. Yang ini mau buat apa? Mau buat apa yang ini? Pohon. Pohon apel. Nanti apa tempel yang ini tadi? Siapa yang mempresentasi? Arianti Sofian? Ya, silakan. Pakai ini bisa untuk tempatnya mempresentasi kan? Kartunya mungkin tidak beda ke kartu tempat yang gitu ya. Baik ya, kita saksikan atau kita lihat kelompok 1 mempresentasikan hasil karya sesuai dengan idenya kelompok 1. Bisa kita apa jadi aja, apa kan ini kan Oke, silakan. Gak apa-apa, silakan. Kalau mau temannya pegangkan, mau dibantu boleh. Silakan Evi ya. Ini kelompok 1 yang sudah membuat silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti Sofian. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya, hari ini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan alat permainan edukatif yang kami buat. Jadi yang kami buat ini dari bahan alam atau bahan sisa dari gardos atau dos bekas. Jadi di sini kami membuat kartu bilangan atau kartu angka. Dari kartu ini mungkin anak-anak kita bisa mengajarkan angka 1 sampai angka 20 lah begitu. Tapi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kalau biasanya kalau dari kelompok usia anak itu dari 4 sampai 5 tahun itu kita perkenalkan dulu dari angka 1 sampai 10. Terus kalau dari jenjang usia 5 sampai 6 bisa kita perkenalkan angka 1 sampai 20. Jadi tergantung dari tahap usianya atau perkembangan anak. Jadi di sini saya memegang kartu angka, di sini saya memegang kartu warnanya beragam karena anak-anak itu dia suka dengan warna yang menarik. Jadi anak-anak itu dia suka yang meriah atau yang ceria. Jadi kalau monoton warnanya hanya satu, jadi anak-anak kelihatan kayak bosan. Jadi kita bisa buat yang kartu huruf itu dari berbagai macam warna, tapi kalau bisa dari warna dasar dulu. Tapi kalau sudah dapat warna mungkin yang lebih banyak lagi, seperti ini kami pakai kertas origami. Dari sini mungkin bisa mengembangkan perkembangan kognitif, salah satunya dengan perkembangan bahasa. Jadi perkembangan kognitifnya itu dari kartu angka ini atau kartu bilangan ini anak-anak bisa mengetahui warna apa saja yang ada di dalam kartu angka atau kartu bilangannya. Terus dari perkembangan bahasa
Seumpama saya mengangkat ini warna biru angka berapa? Anak-anak bisa menyebutkan angka 10, atau mungkin warna lain, warna hijau angka berapa? Mungkin anak-anak bisa menyebutkan angka 8. Jadi dari kartu angka ini dapat mengembangkan perkembangan kognitif maupun bahasa anak. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan memperkenalkan alat yang edukatif, yaitu tentang pengenalan. Di sini ada gambar pohon, memang kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa pohon itu ada macam-macamnya. Misalnya ada akarnya, akar yang ada yang dalam tanah, dan ada batang, ada daun, dan ada gambar, ada buahnya. Seperti itu. Jadi itu untuk mengembangkan aspek apa itu? Salah satunya yaitu mengembangkan perkembangan bahasa, yaitu mereka bisa mengenal warna. Misalnya warna hitam itu adalah batangnya, terus warna hijau itu adalah daunnya, nah warna merah adalah gambar buahnya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok kedua ya. Baik, itu alat permainan edukatif yang dibawakan oleh kelompok 2 mengenai pohon, ya, mengenalkan pohon kepada anak usia dini terkait dengan akar, batangnya, daunnya, bahkan buahnya. Jadi di samping kelompok 2 mengatakan bahwa di samping anak kognitifnya yang tercapai, juga aspek bahasa anak, ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Terima kasih yang sudah presentase, ya. 2 kelompok tadi, ada kelompok 1 membawakan kartu angka, dan kelompok 2 yang menjelaskan tentang bagian-bagian pohon. Saya kira itu saja pertemuan kita untuk mata kuliah bermain dan permainan edukatif. Harapan saya belajar lebih giat lagi di rumah. Desainlah alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Seperti tadi sudah disampaikan temannya, membuat kartu huruf juga harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Misal 1 sampai 10 itu diberikan angka 1 sampai 10. Kemudian 5 sampai 6 tahun diberikan angka 1 sampai 20. Misal itu contoh kecil membuat alat permainan.